Tuhan yang berperang ganti kami. Amin. Kami tahu kemenangan sudah Engkau jaminkan buat kami. Karena ada Roh-Mu yang kerja dengan kuat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Kau bicara buat kami menangkap akan hati-Mu. Semua pesan Tuhan, Roh Kudus yang akan ukir di batin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berkata, amin. Oke, mari kita buka firman Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-14. Saya meminta Anda, tolong baca mulai ayat yang pertama, tapi seluruh pasal. Hanya hari ini, saya ingin ajak Anda melihat pada ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu akan saya jelaskan kepada saudara, tapi ini ujungnya bagus sekali. Ada sebuah story di Alkitab yang ujungnya kuatnya luar biasa. Nah lihat 1 Samuel pasal 14 mulai ayat yang pertama. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Saudara, ada hal yang saya mau jelaskan kepada Anda begini. Pada waktu itu sedang ada perang antara orang Israel dengan orang-orang Filistin. Dan oleh karena ketidaktaatan Saul, maka orang Israel dapat dikalahkan. Mereka terserak-serak, mereka tersembunyi, dan bahkan pada waktu itu, mereka dikontrol habis oleh orang-orang Filistin. Kalau Anda baca pasal sebelumnya dan pasal ini seluruhnya, Anda akan mendapatkan bahwa untuk mereka membuat mata bajak sekalipun, itu harus membuatnya kepada orang Filistin. Dengan demikian, semua kegiatan orang Israel itu dikendalikan dan dimonitor oleh orang-orang Filistin. Mereka mau meyakinkan bahwa orang Israel tidak boleh membuat senjata. Jadi semua kelengkapan apapun yang dari logam, mereka harus buat pada orang Filistin. Mereka harus bayar di sana. Dan dengan demikian Alkitab mengatakan, yang punya senjata tinggal 2 orang. Satu namanya Saul, yaitu rajanya, dan yang kedua adalah putranya yang bernama Yonatan. Hari itu keadaan mereka sangat parah. Dan 2 orang ini melakukan sebuah reaksi atau bertindak berdasarkan reaksi yang berbeda sama sekali. Saul adalah orang yang punya senjata. Bersama dengan dia ada 600 orang rakyat yang ikut dengan dia. Dan bukan hanya itu, imam besar yang hidup pada waktu itu, yang memakai baju efod juga ada bersama-sama dengan dia. Tapi kalau Anda baca, menarik sekali, Saul itu ada di ujung Gibea, di tempat yang namanya Migron, di bawah pohon delima. Nama Migron artinya tebing yang curam atau jurang yang curam. Nah bayangkan seorang raja dengan senjata yang dia punya, dengan baju efod yang dipakai imam besar yang bersama dengan dia, memilih membiarkan dirinya di ujung dari sebuah jurang yang terjal dan dalam. Dia tidak berbuat apa-apa dengan apa yang dia punya. Padahal kalau orang itu bisa punya imam besar yang memakai baju efod, sebetulnya kapanpun dia bisa tanya ke Tuhan akan apa yang Tuhan mau katakan dan Tuhan kehendaki. Tapi kalau Anda baca tadi, nanti baru belakangan, setelah ada keramaian, Tuhan berperang, baru dia berkata, mana baju efodnya? Tapi itu pun tidak jadi dilakukannya. Hari ini ada seringkali orang yang memilih untuk bersikap seperti Saul.
Dia punya senjata, dia punya firman, dia punya karunia, dia punya urapan Tuhan. Dia bisa tanya Tuhan kapanpun dia mau, tapi dia memilih untuk diam dan tidak melakukan apapun juga. Dia memilih menempatkan dirinya tersudut oleh keadaan dan disudutkan oleh iblis. Padahal sebetulnya dia bisa melakukan sesuatu yang membuat dia terbebas dan dia bisa membalikkan keadaan. Saudara, berapa banyak sebetulnya orang-orang Kristen yang seperti ini? Kita menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Anda punya firman Tuhan, tidak pernah engkau gunakan. Engkau punya pedang roh, tidak pernah engkau pakai. Engkau juga tidak pernah sungguh-sungguh tanya Tuhan dengan segenap hati. Apa yang sebetulnya Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kecenderungan kita membiarkan semuanya berjalan tanpa terkendali oleh siapapun. Dan kita berpikir semua akan selesai dengan sendirinya. Saya berkata tidak, saudara. Seringkali kita bersikap seperti Saul. Ketika kita melihat sebuah kegerakan Tuhan, tidak bisa kita melihatnya. Kita hanya melihat sebuah persoalan yang terus datang dalam kehidupan kita dan cenderung kita nelongso. Saudara, saya hari-hari ini terus dibuat kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Anak-anak muda, dari orang-orang muda, orang-orang tua, semua berjuang, semua bergumul, semua berkata, aku mau percaya Tuhan akan mengutus aku kepada bangsa-bangsa. Kalau Anda dengarkan radio, saya menginterview sangat banyak mereka yang baru pulang dari bangsa-bangsa. Sebagian besar mengatakan, ini baru pertama kali kami ke luar negeri. Tidak tahu paspor ngurusnya bagaimana, imigrasi seperti apa enggak jelas, dan keuangan tidak ada. Tapi saya melihat mereka berjuang masing-masing dengan pergumulan yang harus mereka hadapi. Dan saya melihat hari demi hari, satu demi satu, terima kemenangan yang dari Tuhan. Alangkah menyedihkannya kalau saya mendengar ada orang yang berkata begini, ya saya mau Pak ke bangsa-bangsa, tapi saya belum punya paspor. Buatin dong paspornya. Nah kita berkata, kalau soal paspor kamu nggak menang, bagaimana bisa menembus bangsa lain? Kan orangnya berkata, nah itu kan kurang kasih. Yang punya paspor enak, saya nggak punya, nggak dibuatin, kurang mengasihi. Lalu katakanlah misalnya, ini belum pernah terjadi, kita buatin paspor. Puji Tuhan Pak, nah itu mengasihi. Nah tiketnya Pak. Loh kamu gak beriman? Ya bayarin dong Pak. Yang ngutus siapa? Maaf nih, yang ngutus Tuhan Yesus. Yesus dong bayarin saya. Ya minta sama Tuhan, iya belum Pak. Yesus kurang mengasihi saya. Gak ada duit jatuh dari langit. Buat saya beli tiket. Kasih tiket. Wah terima kasih Pak. Dibaca, loh kok ke Somalia Pak? Lah maunya gimana? Paris dong Pak. Oke, tiket ke Paris. Lah hotelnya Pak. Kamu gak beriman? Lah gimana? Saya kan pokoknya gelinding Pak. Jadi harus ada semua. Ini hotel. Kok bintang 3 Pak? Ini kan di pinggir Paris. Ya gak apa-apa lah. Lah ongkos taksinya Pak. Nih ongkos taksi. Nanti ngomong pakai bahasa apa Pak? Basa Jawa, kan ndak mudeng Pak. Nah terus, beliin kamus dong Pak. Wong saya cuma bisa ngomong autokolon kalau Perancis itu. Bayangin saudara. Apa yang terjadi kalau reaksi kita, reaksi yang seperti itu? Dan ketika semua tidak ada, kita mengatakan, ini sih kurang kasih Pak. Kalau Anda berkata kasih adalah semua yang kau butuhkan, orang lain harus menanggungnya, Anda salah besar. Oh ya kalau gitu saya nggak ke gereja Pak. Saudara pikir yang rugi Tuhan Yesus. Satu hari ketika hidupmu selesai,
itu sebuah penyesalan yang tidak ada ujungnya. Ada orang yang memilih ketika menghadapi persoalan, dia memilih membiarkan dirinya disudutkan begitu rupa oleh keadaan dan setan. Sementara Alkitab yang dia pegang, itu merupakan pedang roh yang tidak pernah dia gunakan. Roh Tuhan dalam dirinya tidak pernah diajak bicara dan tidak pernah tanya Roh Kudus apa yang Tuhan mau. Saudara, kalau Anda membayangkan seperti itu, akan seperti apa jadinya? Saul punya senjata, bahkan lebih daripada Yonatan saya percaya. Bahkan ditambah lagi ada imam besar yang mengenakan baju efod kata Alkitab. Dan dengan baju efod itu dia bisa tanya ke Tuhan, apa yang Tuhan mau, tapi Saul memilih diam di bawah pohon delima. Kelihatannya romantis, saudara. Tapi itu tidak ada gunanya. Dan rakyat yang bersama dengan dia ketakutan gemetar bersama dengan rajanya. Dan kalau sudah seperti itu, apa yang akan terjadi? Sebetulnya mereka hanya menunggu orang Filistin punya kenekatan sedikit. Habis mereka dalam sekejap. Tapi Alkitab mengatakan ada orang yang bernama Yonatan dan seorang muda pembawa senjatanya. Saudara, ada hal yang aneh. Yonatan tidak ada imam besar yang membuat dia bisa bertanya, Tuhan maumu apa? Enggak ada. Imam besarnya ikut bapaknya dan bapaknya enggak berbuat apa-apa. Tapi Yonatan menangkap sebuah nuansa ilahi pada waktu itu. Saudara dengar baik-baik. Kalau Anda baca pasal sebelumnya, pasal 13 dan 14. Saudara harus menangkap akan suasana atmosfernya pada waktu itu. Biasanya kalau Anda baca di Alkitab, kalau Alkitab bilang tentang orang Israel, mereka menyebutnya orang Israel, orang Israel, orang Israel. Khusus dalam cerita ini ada yang aneh. Minimal 2 kali saya membaca di 2 pasal itu, sebutannya di Alkitab bukan orang Israel. Ketika Alkitab itu menarasikan cerita itu, di pasal sebelumnya, Alkitab menyebut mereka sebagai orang Ibrani. Tapi kalau Anda baca ayat berikutnya, pasal 14, orang Filistin nyebut mereka bukan orang Israel, tapi nyebutnya orang Ibrani. Apa itu artinya? Dengerin saudara. Suasana pada waktu itu, atmosfer yang Tuhan ungkapkan kepada mereka, dia mau berkata, hei, kamu adalah orang Ibrani. Bayangkan mereka tertekan, mereka terjepit. Mereka tidak berani melewati tapal batas yang ditentukan orang Filistin. Mereka sembunyi di gua-gua, tidak berani bergerak. Saul ketakutan, tidak tanya Tuhan, membiarkan dirinya di tepi jurang yang mengerikan. Tapi Tuhan mau berkata di cerita itu, rohnya berkata, kalian orang Ibrani. Saul tidak menangkap. Tidak berbuat apa-apa, tidak tanya Tuhan juga. Tertekan di bawah pohon delima. Tapi Yonatan mengatakan yang berbeda. Kata Ibrani artinya a man from beyond, seseorang yang dari seberang. Kata Hebrew dari kata Eber yang artinya to cross, menyeberangi. Awalnya orang yang bernama Abraham, yang tinggal di kota yang bernama Ur-Kasdim. Dan Tuhan berkata, pergilah ke sebuah tanah yang akan aku berikan kepadamu. Nah, ketika Abraham keluar, dia harus menyeberangi sungai Efrat. Karena itulah orang di seberangnya berkata, Abraham adalah a man from beyond. Orang yang telah menyeberangi sebuah batas, yang selama ini mengikat dirinya untuk tidak melewati batas itu. Dan ajaib sekali,
Orang Israel hari itu mereka tertekan, ada garis batas yang dibuat orang Filistin dan mereka tidak berani untuk melewatinya. Tapi Alkitab 2 kali berkata, ini orang Ibrani. Digunakan istilah orang Ibrani dan bukan orang Israel. Dan saya percaya inilah yang ditangkap oleh Yonatan bin Saul. Dia menangkap sebuah atmosfer hadirat Tuhan, kehendak Tuhan, yang mungkin tidak bisa dia tanyakan ya dan tidaknya, karena baju efodnya ada dengan imam besar yang bersama bapaknya. Tapi rohnya menangkap, seperti dia dengar gaungan suara Tuhan yang berkata, kalian orang Ibrani. Dan orang Ibrani hanya sah jadi orang Ibrani kalau dia crossover. Baca pasal 14. 3 kali dia mengatakan kepada bujangnya, let us cross over. Mari kita nyebrang. Bukan hanya 1 kali, dia bicara sampai 3 kali. Seperti dia berkata begini, ada garis batas yang dibuat, yang mengatakan kepada kita, jangan diseberangi. Tapi aku tangkap hati Tuhan yang berkata, kamu orang Ibrani. Dan orang Ibrani harus menyeberangi. Sampai 3 kali dia ngomong kepada bujangnya, let us cross over. Saudara, kalau engkau tidak bertindak sesuai dengan destinimu, tidak akan terjadi apa-apa. Hari ini dalam kehidupan kita engkau bisa memilih. Seperti Saul yang membiarkan dirinya tinggal di Migron sampai migren. Atau engkau mengatakan, Tuhan, aku mendengar sesuatu ini. Dan muncul niatan hati yang berkata, let us cross over. Dan bujangnya berkata, lakukanlah niat hatimu. I am with you, heart and soul. Aku bersama dengan engkau, hati dan jiwaku. Dan mereka cross over. Di Alkitab Abraham menyeberangi sungai Efrat. Dia disebut sebagai orang Ibrani. Dan dia mendapatkan tanah Kanaan. Satu hari cucunya yang bernama Yakub meninggalkan akan kemah orang tuanya, menyeberangi sungai Yordan menuju ke tempat Laban. Sekian belas tahun berlalu dia pulang, dan dia berkata kepada Tuhan, hanya dengan membawa tongkatku ini Tuhan, aku menyeberangi sungai ini. Tapi lihatlah sekarang, karena berkat-Mu sudah jadi 2 pasukan. Dia orang yang kaya raya, sebab dia orang yang crossover. Dalam zaman selanjutnya, ada orang yang bernama Joshua. Ketika dia mau masuk tanah Kanaan, sungai Yordan menghalangi dan sedang meluap. Tidak mungkin diseberangi. Tuhan berkata, waktunya adalah sekarang. Jangan tunggu sampai surut. Dia perintahkan orang yang mengangkut tabut Tuhan mencelupkan kakinya di sungai Yordan. Dan begitu dicelupkan kakinya, terbelah sungai itu. 2 juta lebih pasukan Tuhan masuk berbaris ke tanah Kanaan, menginjak tanah kering. Sungai Yordan yang sama didatangi oleh Elia dan Elisa. 50 nabi Yeriko hanya berdiri dari jauh. Mereka tidak mau ikut menyeberang. 2 nabi mau menyeberang. Yordan tak mungkin diseberangi lagi. Elia melepaskan jubahnya. Dia pukulkan ke sungai itu. Terbelah lagi. 2 nabi ini jalan di tempat yang kering. Pada waktu Elisa kembali, dia melihat problem yang sama. Dia ambil jubah Elia. Dia teriak, di mana Tuhan Allah Elia? Dia pukul lagi Yordan itu, terbelah lagi.
dia nyebrang lagi ke tempat yang kering. Kalau sungai ini boleh berteriak, dia berkata, ini gila ini. Aku ditakuti oleh banyak orang. Tapi ada orang-orang gila yang membuat aku ketakutan. Gua dibelah-belah semaunya. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda dan saya, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah saudara ambil keputusan yang mana? Apakah engkau membiarkan dirimu seperti Saul, senjatamu gak pernah dipakai, suara Tuhan tidak pernah engkau mau dengar, dan engkau membiarkan dirimu tersudut di Migron, dan tidak ada perubahan apapun yang terjadi? Atau saudara memilih seperti Yonatan, engkau tangkap yang dia mau, dia buat keputusan yang luar biasa, dan dia crossover. Tapi Alkitab mengatakan Yonatan, dia punya senjata. Dia gak punya baju efod. Baju efodnya dengan imam besar yang ngikutin bapaknya, yang ketakutan, yang tersudut, yang tidak berbuat apa-apa. Yonatan hari itu menangkap apa yang Tuhan sedang mau katakan. Dan Tuhan berkata, kalian orang Ibrani, minimal 3 kali Yonatan berkata kepada bujang pembawa senjatanya, let us cross over. Mari kita seberangi. Mari kita menyeberang. Mari kita menyeberang. 3 kali dia berkata, let us cross over. Mari kita menyeberang. Bahkan Tuhan tidak bicara audible kepadanya. Pak, tidak ada nabi yang bernubuat kepadanya. Pak, tidak ada itu pernyataan imam besar yang berkata seberangilah. Seringkali saudara sekalian, Tuhan tidak bicara seperti itu. Dia hembuskan sebuah atmosfer tertentu, dan bisakah engkau menangkap akan hatinya yang berkata, kalian orang Ibrani. Ketika saya baca ini, Roh Kudus berkata, nak, kalau engkau bisa menangkap yang seperti itu, gerakmu akan luar biasa. Yonatan menangkap apa yang Tuhan katakan. Yonatan menangkap apa yang Roh Kudus katakan, yang berkata kamu orang Ibrani. Dan orang Ibrani artinya orang yang harus crossover. Karena itulah dia 3 kali berkata, mari kita crossover, mari kita seberangi. 3 kali dia mengatakan itu. Mengapa saudara? Sebab dengan itu dia fulfilled his destiny. Pertanyaannya adalah, siapa Anda di hadapan Tuhan? Saya baru belakangan mengerti, Tuhan beri nama kita Injil Kerajaan. Karena ini harus diberitakan ke seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Dan kita percaya seluruh dunia akan kita injak dengan telapak kaki kita. Dan kita menggenapkan akan destiny kita. Setelah itu apa Pak? Saya tidak tahu. Yonatan hanya tahu mari kita crossover. Kalau Anda baca, yang dikerjakan menimbulkan kegentaran yang dari Tuhan. Dan itu membalikkan keadaan dengan cara yang luar biasa. Saya hanya menangkap kairos Tuhan. Dan saya mengerti ada hambatan di hadapan yang harus kita seberangi. Saya terharu dengan orang-orang yang berani berkata, saya crossover. Beberapa teman tiap sore berdoa di lantai 9 teriak ke Tuhan. Minta menjarah dengan kuat supaya mereka bisa memberitakan ke bangsa-bangsa. Beberapa orang sampai jualan nasi apapun, mereka berkata, aku mau kerjakan bagianku. Saya dengar ada satu anak muda itu di Bekasi. Dia ngomong begini, saya pagi sampai siang kerja. Nanti sore selesai, saya beberapa jam saya ikut jadi tukang batu. Malam saya mau ngamen. Ngapain? Saya ditaruh Tuhan di hati saya mau ke Brasil. Anda bisa bayangin tuh. Beberapa hari dia lapor berkata, ngamen itu luar biasa katanya. Dan saya nggak ngajari Anda ngamen loh. Saya hanya cerita orang dengan perjuangan. Karena ada orang yang sangat manja, minta paspor. Tapi ini anak, dalam beberapa hari berkata, sehari tak kumpulin kerjaku, 1 juta. Dia teriak, wah kalau begini sebulan aku bisa berangkat ke Brasil.
ada orang yang sampai seperti itu. Dan saya lihat orang-orang yang bergulat berjuang seperti itu. Semua diberangkatkan Tuhan dengan cara mujizat. Tapi saya berani berkata, kalau Anda sedang mengatakan, mana paspornya, mana visanya, diuruskan dong. Saudara, Anda orang yang sudah lumpuh total roh, jiwa, dan tubuh saudara. Engkau membiarkan dirimu seperti Saul yang tidak berdaya. Saya berdoa ada Yonatan yang membaca akan kairos Tuhan dan berkata, hei, ini kesempatan buat aku. Tuhan Roh Kudus berkata, ini merupakan kesempatan. Engkau orang Ibrani. Ibrani artinya a man from beyond. Aku harus nyebrang. Dan Yonatan berkata, let us cross over. Mari kita seberangi. Dan kalau Anda bisa mengerjakan itu, saya percaya itu akan menghasilkan sesuatu yang ajaib. Nah, banyak orang begini, ya pokoknya saya diam. Kalau Tuhan mau ya saya digeser aja, geser, ayo kemana, geser ke sana. Apakah begitu, saudara? Itu hanya bagus untuk sikap hati. Dalam kenyataan hidupmu, engkau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu masing-masing. Ya kan? Anda bukan robot. Bahkan kita harus menyerah. Iya, sikap hatimu nyerah. Tapi langkah demi langkahmu Anda harus ngerti cara kerja Roh Kudus. Tuhan tidak pernah seret-seret orang dan membuat Anda seperti robot. Di sebuah titik yang namanya kehendak bebasmu harus menentukan di situ. Apakah engkau berkata ya atau tidak dengan apa yang Tuhan kerjakan? Dan saya melihat banyak orang seperti Saul. Dia punya kelengkapan, Anda punya senjata, Anda punya uang. Tidak pernah tanya Tuhan. Dan berkata, enggak, gua di sini aja. Di bawah pohon delima, sangat romantis. Pinggirnya jurang yang mengerikan sekali. Tapi Yonatan bersikap berbeda. Dia berkata, let us cross over. Dalam benak, dalam jiwa kita, Anda harus mengerti. Keputusanmu untuk engkau melangkah sesuai dengan destinimu akan menghasilkan terobosan yang besar dalam kehidupanmu. Coba lihat apa yang kata firman Tuhan. Kitab Yosua, pasal yang pertama, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya bacakan dulu dalam bahasa Indonesianya. Nanti kita lihat dalam terjemahan yang lain. Menarik sekali. Yosua pasal pertama ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Kalau Anda melihat terjemahan yang lain, misalnya Amplified Bible, saya mau terjemahkan buat Anda pada ayat yang ke-8, penekanannya lebih jelas dan lebih tegas. Alkitab mengatakan, buku hukum ini tidak boleh beranjak atau pergi dari mulutmu. Anda harus memperkatakan. Itu seperti senjata. Tetapi engkau harus merenungkannya siang dan malam. Dan engkau harus memperhatikan, menelitinya, dan melakukannya sesuai dengan apa yang telah tertulis di dalamnya. Lalu kemudian Alkitab yang berkata, bukan saya. For then, sehingga dengan demikian, you shall make your way prosperous. You, bukan Tuhan. Kamu akan membuat jalanmu sendiri berkelimpahan.
Alkitab tidak mengatakan, maka Tuhan akan membuat engkau berkelimpahan. Tidak. Dia mengatakan, you shall make your way prosperous. Kamu akan membuat jalanmu berkelimpahan atau berhasil. Dan dikatakan, and then you shall deal wisely. Kamu akan bertindak dengan bijaksana and have good success. Dan kamu akan memiliki sukses yang luar biasa. Siapa yang akan membuat hidup Anda berkelimpahan? Saya percaya Tuhan. Tapi mengapa Alkitab mengatakan you shall make your way prosperous? Kamu akan membuat jalanmu sendiri berkelimpahan. Sebab bagaimanapun harus ada keputusan yang Anda dan saya ambil. Engkau mau seperti Saul yang terjepit di Migron, tidak berbuat apa-apa dan gak terjadi apa-apa? Atau engkau seperti Yonatan yang berkata, hei, aku akan melakukan sesuatu yang tidak dibuat oleh ayahku. Aku tangkap sesuatu yang dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu orang Ibrani. Dan artinya kamu orang yang menyeberangi. Karena itulah 3 kali dia berkata, let us cross over. Mari seberangi, lewati, lampaui apa yang selama ini membuat kita tidak berdaya dan terhalang. Saya belajar dengan kirim ratusan orang di antara kita, sudah pergi ke lebih dari 30 negara. Yang saya pelajari adalah bagaimana banyak hal itu bisa ditembus, dibelah, dilewati dengan cara Tuhan yang ajaib. Kemarin saya dengar kesaksian yang luar biasa. Ada teman dikirim ke India. Nah itu kalau Anda ngerti perbatasan dengan negara lain, di India itu Anda harus tiap kota itu minta izin khusus. Engkau boleh punya visa, tapi kalau daerah itu daerah konflik, masuk ke kota demi kota itu izinnya masing-masing. Nah ajaibnya dia nggak ngerti. Karena izin diurus, sudah harus langsung berangkat. Sampai di India diberitahu ini permit untuk masuk daerah itu. Dia tidak tahu itu beberapa kota dan dia lewat aja. Di sebuah titik di stop. Dia ini anak masih muda, bersama dengan dia ada anak laki-laki umur 12 tahun. Dua-duanya nggak bisa ngomong Inggris, nggak bisa berbahasa Inggris. Dan itu tentara cukup kasar, sopirnya orang lokal diseret keluar. Diperiksa, digeledah, ditanya macam-macam. Diminta ini ada siapa, dan dia berkata ini tamu asing, diminta dokumennya, paspornya dilihat, surat izinnya dibaca. Dan ternyata itu bukan daerah itu, sudah kelewat jauh. Dan ini teman cuma bisa berdoa. Dia beritahu adiknya, dia ngomong begini, kamu bahasa roh ya, aku yang urusan nanti. Dalam keadaan seperti itu luar biasa. Orang yang ngaku tidak bisa berbahasa Inggris, tiba-tiba diberi keberanian Tuhan, dan itu crossover. Kalau Anda kayak Semarangan, ya sudah saudara, bisa diengkok-engkok, ngek habis. Tiba-tiba dia buka kacanya, dia keluarkan permen, dia keluarkan gelang, dia teriak-teriak, halo brothers and sister, teriak-teriak brothers and sister. Dan ini petugas keamanan melihat orang teriak-teriak, datangin ada apa ini orang? I have gift from Indonesia. Permen itu loh, namanya apa? Lollipop, saudara. Menurut brother and sister lollipop itu loh, saudara. Dia tidak punya dan tidak perlu modal banyak. Modal lollipop, ada teman beri kita berapa ribu banyak. 30.000, sebagian dia bawa. Brother and sister lollipop from Indonesia. Bayangin, saudara. Orang-orang dari wajah sangar, tiba-tiba wajahnya melembut, lihat cuman lollipop. Yesus itu tidak ngomong loh, pergilah ke seluruh dunia, bawalah lollipop. Tidak ada loh. Kita lebih canggih dari Tuhan Yesus, bawa lollipop. Ini surga berkata, penemuan baru ini, tulis lollipop, lollipop. Bayangin. Tiba-tiba mereka datang, mereka mau terima, wajahnya melembut, komandannya juga jadi baik. Dia berkata begini, saya bisa izinkan kamu sampai ke pasar situ.
Dan dia undang orang-orang di kampung itu keluar, ratusan keluar, dibagi lollipop, didoakan, diajak terima Yesus, masuk pasar, nginjil, dan mereka berkata, tolong jangan pulang dulu, besok saja pulangnya. Dia bilang, saya nggak bisa, aku harus pulang. Saudara, kalau Anda pikir yang seperti itu, apa yang terjadi? 3 anak kecil ke Iran. Sopir yang disewa terima Yesus, masuk ke gereja bawah tanah di sana, banyak orang dijamah Tuhan, yang bukan Kristen didatangi Tuhan Yesus. Malam terakhir sebelum pulang, baptis orang di Iran. Saya bukan manasi, ngompori saya saudara. Tapi saya beritahu loh, jangan ngawur, jangan ngawur. Minta hikmat, sembahyang, akan ada terobosan luar biasa. Saya lihat itu, ada orang-orang yang berani crossover. Aneh. Tim Maldives ada 2 perempuan, terbang ke pulau mana nggak jelas, sampai sana nggak ada kontak. Hutan. Sudah pulang tuh dengan selamat. Dan Tuhan beri kemenangan yang luar biasa. Sementara ada orang yang punya senjata dan bisa mendengar Tuhan bicara, kita nggak berbuat apa-apa. Bukan hanya soal urusan bangsa-bangsa loh. Ini urusan pergumulan pribadi Anda demi pribadi juga seringkali seperti itu. Kita nggak pernah mau melangkah. Seperti Saul membiarkan diri kita terjepit di tebing. Tapi Yonatan berkata, aku dengar hatinya mengatakan, kamu orang Ibrani. Bisakah saudara menangkap apa yang di hati Tuhan dalam hari-hari ini? Yang berkata kamu orang Ibrani. Saya mau cerita sebuah pengalaman. Kalau Anda jalan dalam utusan Tuhan, saudara akan lihat hal yang luar biasa. Tadinya kami itu diatur di satu hall, saudara. Sudah siap semua, saya sampai bingung. Karena dulu saya pernah ke Vietnam itu tidak mungkin, kebaktian terbuka itu nggak mungkin. Karena KKR yang dimana saya ikut hadir itu sampai disabot orang pemerintah. AC dimatikan, lampu dimatikan, akhirnya kami dilarikan. Saya dengan Pak Tim tuh waktu itu, sekian mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan naik ojek, saudara. Zaman dulu di Vietnam, itu kalau perempatan nggak ada lampu merahnya, abang hijaunya nggak ada. Jadi kalau perempatan itu, motor tuh, semua motor zaman itu. Jalannya begini. Nah berapa? Ada duar, ngeliblak, saudara. Bangun, ketawa, jalan lagi. Itu Vietnam. Nggak ada ribut-ribut, saudara. Ya karena begitu. Sekarang, mereka lebih maju. Mobil ada, tapi mobil terintimidasi. Mobil dapat 1 jalur, sebagian besar motor semua. Kalau sudah motong segala macam, sudah nggak urusan. Nah dulu pernah begitu, sekarang saya diundang lagi. Katanya di sebuah hall, di hotel ada begitu. Kurang beberapa hari, saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba di antara hamba Tuhan itu, mereka berkata begini, ini katanya orang sesat ya. Sampai pusing saya. Ngomong seenaknya sesat. Saya diemin aja. Dan tiba-tiba mereka ketakutan, saudara. Dan tidak berani. Memang undang-undangnya mengatakan tamu asing, orang asing tidak boleh bicara di publik kecuali dengan izin pemerintah. Nah kalau Anda pendeta, nggak mungkin diberi izin. Nah sekarang mereka ketakutan dan beberapa pendeta mengundurkan diri, tidak support lagi. Oleh karena katanya takut pemerintah begini, takut pemerintah begitu. Saya ngadep ke Tuhan, saya bilang, Tuhan, Engkau utus aku tidak ke Vietnam kali ini, aku utus. Dan saya berkata, kalau begitu mereka akan menyesal dengan sikap mereka. Akhirnya, ini panitia lokal bingung cari tempat. Kami dipindah di 2 tempat yang berbeda. Tapi saya bersaksi buat saudara. Saya masuk kota itu, saya sampaikan firman Tuhan, saya bawa beberapa teman. Dan roh Tuhan kerja, mereka kaget dengan apa yang Tuhan lakukan. Dan selama 2 hari ini, seperti yang saya katakan, nyeselnya luar biasa. Orang yang paling anti,
langsung minta dia jadi penerjemah saya. Dan menurut saya dia bukan penerjemah yang baik. Rohnya nggak bisa nyamber. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin dia berpikir, oh saya nanti kalau dia sesat, tak ajari yang benar. Saya selesai khotbah, dia mengatakan, Pastor doain saya, bagus, tumaitan, cekublak, bagus. Kamu dalam hadirat Tuhan, gua pulang, makan po, saudara. Makan bakmi Vietnam, 3 pulang. Hari kedua hal yang sama terjadi. Saya bilang, kamu menolak apa yang Tuhan sediakan. Kamu akan nyesal. Sekarang mereka minta-minta supaya saya kembali ke sana. Mereka mau buat yang besar. Saya berkata, tahun ini gue tidak mau ke Vietnam lagi. Tahun depan, kalau Tuhan suruh, baru aku mau datang. Itu pun kalau dia paksa saya pergi. Kalau boleh memilih, aku pikir enak di Semarang, ngurusi jemaat, tidak usah ngurusi orang yang pernah ragu-ragu. Kalau Anda tidak punya nyali dan otoritas Tuhan, Pak, dibatalkan. Ya wis tak situ aku tak mangan gudeg wae. Habis saudara. Tapi kalau Anda ngerti siapa engkau sebenarnya, apapun Anda bisa berkata, oh tidak masalah, gua lewati. Dan Anda akan lihat bagaimana Tuhan akan tolong dan topang kita dengan cara yang luar biasa. Anda mesti belajar. Teman-teman yang dari Korea, anak saya cerita, ketemu satu gembala, dipandang sebelah mata, anak-anak kecil lu bisa apa, kami ini sudah pengalaman, bla 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 bla. Gembala sidangnya nggak mau nemuin, suruh anak buahnya, anak-anak kecil aja, anak buahnya yang nemenin. Satu hari saudara, setelah hari kedua kalau tidak salah, anak-anak ini bawa klip. Dan di klip itu ceritalah apa yang kita kerjakan. Klip itu nyampe ke tangan pendetanya oleh anak buahnya ditunjukkan. Saudara. Begitu dia lihat klip itu, dia berkata, aku mau ketemu, aku mau ketemu. Dan anak saya diinterview habis-habisan dengan pertanyaan menurut saya aneh. Papimu sekolah Alkitab di mana? Kok bisa begini? Saya bilang begini, beritahu Kes, nggak ada kaitannya ya sekolah Alkitab. Roh Kudus tahu. Dan dia ngomong di khotbah ini pendeta. Baru kemudian dia bilang, kamu nari dong, kamu bersaksi dong. Dia perhatiin, terus dia berkata, kok bisa ya? Saya bilang, jangan pernah kamu gentar dengan penolakan manusia. Kita punya singa dari Yehuda. Kita keturunan singa dari Yehuda. Tidak ada yang boleh menghalangi kita. Kalau kita mulai jalan, kita berkata, this land is mine. Singa akan langsung ini. Kencingi saudara. Singa itu kalau mau teritorial kencingi. Kita masih sopan, too many, masih sopan itu. Mungkin satu hari nggak usah bawa tumen langsung. Masuk mana? New York, oke, New York, I'm coming. Selesai. Mungkin, saya nggak tahu. Kenapa gitu Pak? Singa dari Yehuda. Anda harus ngerti siapa engkau, destinimu ini siapa. Seorang hamba Tuhan ngomong bagus sekali. Singa tidak perlu kartu nama. Banyak orang buat kartu nama. Karena dia bukan singa, dia meong. Tapi singa tidak perlu kartu nama. Anda masuk aja. Teritorialnya berkata no, Anda berkata aku singa dari Yehuda. Aku seberangi. Lu membelah diri atau gua belah? Buka pintumu aku atau gedobrak. Kita lagi buat pasukan, saya beri nama pasukan Rambo. Apa itu Rambo? Rapid, cepat, accurate, tepat, mobile, M-nya, B-nya breakthrough, O-nya overcome. Ini pasukan yang cepat, amen. Pasukan yang akurat, yang bergerak dengan lincah, pasukan membawa terobosan, dan pasukan ini menang. 4 bulan seluruh dunia bisa nggak? Bisa. Kalau Anda jalan seperti singa Yehuda, bukan seperti kucing kelaparan yang gontai begini, saudara. Yonatan bukan seperti bapaknya, membiarkan dirinya tersudut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berkata, aku mendengar Tuhan mengatakan, kamu adalah orang Ibrani.
Orang Ibrani adalah Abraham. Zaman itu orang tidak berani seberangi Efrat. Abraham berkata, gua seberang. Sebab Tuhan Allah yang maha mulia menampakkan diri kepadaku, menjanjikan tanah Kanaan bagi hidupku. Hari ini, saya mau mengajak Anda untuk buat sebuah tindakan profetis. Siapa yang butuh mujizat keuangan? Angkat tangan saudara. Yang gak butuh jangan angkat tangan. Saya masih sangat butuh banyak sekali buat seluruh dunia dimenangkan. Sekali lagi, siapa yang butuh mujizat keuangan? Keluarkan dompet saudara. Jangan khawatir, tidak saya mintain. Entah kalau Tuhan, kalau saya enggak. Keluarkan dompetmu. Ayo berdiri saudara, berdiri. Yang sudah keluarkan dompetnya, angkat dompet saudara. Pak, dompetku kurang bagus. Ya nggak apa-apa, habis ini ganti yang lebih oke. Oke? Caranya begini. Taruh dompet Anda di depan saudara begini. Nah, jangan berbuat apa-apa, jangan diinjek-injek dulu saudara, tenang. Alkitab mengatakan, Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, Yesus atau Mamon. Yesus bisa terima pengabdian, Mamon juga menuntut pengabdian. Yesus bisa memberkati engkau, Mamon bisa kasih duit. Hari ini kita mau berkata, Mamon yang harus kerja buat kita. Mamon harus tunduk, dan Mamon yang gantian harus mengabdi. Kita tidak akan mengabdi kepada Mamon. Kita akan injak dengan iman. Lalu kita akan seberangi. Karena kita orang Ibrani. Di dalam Yesus, kita keturunan Abraham dan berhak mendapatkan janji itu. Amen. Anda siap? Amen. Saya lepas sepatu dulu, saudara. Dompetku baru soalnya. Mahal pula. Anda perlu dompet oke itu untuk apa? Dipegang itu enak. Itu akan membuat Anda nyaman. Dulu John itu miskin sekali. Maka apa yang dia buat? Saya masih ingat, dia ambil uang $100, cuma satu dia punya. Terus yang gunting koran, diguntingi ukuran $100 sampai tebel begini. Terus ditaruh dolar yang asli di atas, bawahnya itu koran semua. Bukan penggandaan uang, bukan. Terus dilempit sama dia, dikareti. Terus kemudian dimasukkan kantong begini. Kemanapun pergi, dia pegangi begini. Dia membayangkan ini semua uang. Dibuka begini, wah uang semua kelihatannya. Uang luarnya uang, tapi kalau dibuka begini, kertas koran. Dia tidak pernah buka utuh, tapi dia pegang begini. Dia lihat, masukkan lagi. Dia berkata, aku percaya nih, satu hari gua punya uang kayak begini nih. Dia masukin lagi. Amen, saudara. Hari ini karena imannya, dia melakukan dalam ketepatan. Diberkati Tuhan. Amen. So, ini dompet bagus sekali, mahal. Percayalah. Jadi saya harus lepas sepatu saya. Diinjek Pak, roda iman-iman. Kaki saya yang berkuasa, bukan sepatu saya. Alright, mari kita injak sama-sama. Katakan dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Aku mengatakan. Mulai hari ini. Aku hanya mengabdi kepada Yesus. Dan tidak kepada Mamon. Mamon. Engkau tunduk. Sekarang engkau kerja buat aku. Engkau mengabdi kepadaku. Kirim semua berkat yang selama ini engkau tahan. Kembalikan 7 kali ganda. Engkau kerja buat aku. Tidak ada kekurangan lagi mulai hari ini. Hidupku berkelimpahan. Aku terima mujizat besar mulai hari ini. Dalam nama Yesus. Nah, sekarang kita buat tindakan profetis. Kita harus crossover. Kalau apa yang di dompetmu selama ini jadi penghambat engkau untuk melakukan yang Tuhan mau. Ada orang yang ngesok rohaninya, berkata begini, saya yang penting hidup miskin Pak, asal kaya di surga. Belum tentu loh. Kalau Anda itu miskin karena maumu sendiri,
Tuhan suruh kemana-mana gak bisa karena miskin, bagaimana kaya di surga? Kita mau terima blessing Tuhan di sini dan di sana. Saya pernah cerita berkali-kali, 2 orang berdebat di depan saya tentang kelimpahan. Yang seorang, dua-duanya pendeta, yang seorang berkata begini, saya gak percaya berita kelimpahan, itu hanya membuat kita mata duitan. Yang seorang berkata, loh aku percaya, ini hal besar, kita harusnya hidup berkelimpahan. Debat saudara. Yang tidak percaya lebih pintar memang Alkitabnya kelihatannya. Dia ngomong begini, dan saya pasti salah tempat karena saya nimbrung dengerin mereka. Dia ngomong begini, di Alkitab ada cerita, ada orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya mati masuk neraka, Lazarus yang miskin boroan dijilatin anjing mati masuk surga. Dia berkata, kamu pilih yang mana? Yang setuju kelimpahan kurang pintar Alkitabnya, bingung. Mau bilang orang kaya kok masuk neraka, mau bilang Lazarus kok boroan sampai dijilatin anjing. Bingung gak sih jawab? Saya jadi korban. Dia balik ke saya, dia merasa menang. Dia bilang, kamu milih mana? Saya bilang, aku tidak pilih dua-duanya. Loh kok gak pilih? Kamu ceritanya kurang lengkap. Ada tokoh ketiga yang tidak kamu sebut. Dan itu pilihan saya. Siapa? Abraham. Lazarus yang miskin mati di pangku Abraham. Sebab Abraham gendut. Di bumi dia kaya raya, di surga dia berkelimpahan. Lazarus tidak mungkin mangku Abraham, kurus. Jadi aku tidak mau Lazarus, tidak mau orang kaya mati masuk neraka. Aku mau seperti Abraham. Di dalam Kristus, aku keturunan Abraham. Aku berhak terima janji itu. Soal kita berkata, apapun yang menghalangi ini, kita harus lewati. Amen. Setelah Anda injak, mari kita buat tindakan. Mari kita crossover. Anda siap? Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, kita lewati crossover. Amen. Tapi Anda cuma selangkah. Amen. Saya melewati dengan banyak langkah. Anda kok cuma selangkah. Dengar. Kalau Anda itu ya, ini Anda lewati cuma sekian. Cuma sedikit, saudara. Kalau ini cuma uang 1 juta, Anda 1.100.000. Harus gimana Pak? Mari kita buka firman Tuhan. Ayat terakhir sebelum kita terima perjamuan kudus. Coba kita lihat pada Efesus. Surat Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat 20 berkata apa? Bagi dialah Yesus yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Yesus mengerjakan apa? Jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Perhatikan lagi. Dompet ini seperti berkata, inilah batasanku. Nah kalau Anda melangkahnya sini-sin, 1 langkah begini. Saya nggak tahu gaya apa yang begini. Tidak alkitabiah menurut saya. Itu cuma berkatnya gini saudara. Penuh, tambahannya. Alkitab saya berkata, Yesus melakukan jauh lebih banyak dari yang saya pikirkan, dari yang saya doakan. Saya akan terima jauh lebih banyak. Seberapa Anda percaya Tuhan akan memberkati hidupmu? Apakah hanya 1 langkah setelah dompet ini, atau kau berkata, aku akan terus dibawa Tuhan jauh lebih banyak dari apa yang aku pikirkan dan aku doakan. Amen. Dan itulah destiny kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Pada waktu nanti Anda terima tubuh dan darahnya, itu tubuh dan darah yang 2000 tahun yang lalu dia jalan dalam mujizat Tuhan. Air dia ubah jadi anggur.
Pemuda Nain yang mati dia sentuh tempat pengusungannya. Dia berkata, bangkit. Perempuan yang 12 tahun pendarahan menyentuh ujung jubahnya dan sembuh seketika. Bartimius yang buta berteriak dan disembuhkan seketika itu juga. 10 orang kusta berteriak. Dia berkata, pergi perlihatkan dirimu kepada imam, dan mereka sembuh. Lazarus yang mati dibangkitkan dengan kuasa yang ajaib. Hari ini, pada waktu nanti Anda terima tubuh dan darahnya, jangan terima dengan ringan. Mari percaya, nature of miracles, nature of miracles is inside of us. Ada di dalam kita mulai hari ini. Saya percaya kalau Anda yakin, mujizatnya akan terjadi pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya percaya makin dekat harinya dengan Tuhan datang, kuasanya akan makin dahsyat dia nyatakan buat kita. Ada nature of miracles dalam kehidupan kita. Mari angkat akan tubuh Tuhan ini. Engkau yang berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Dan engkau yang berkata, makanlah. Dengan iman kami makan tubuhmu Tuhan. Dalam nama Yesus. Makan saudara. Dan terima kasih untuk darahmu, darah perjanjian baru. Hidup kami tahir total. Dan kami pulih sempurna Tuhan. Engkau berkata, inilah darah perjanjian baru. Dan Engkau yang berkata, minumlah. Kami minum dengan iman dalam nama Yesus. Dan kami terima blessing Tuhan hari ini. Kami terima mujizat-Mu hari ini. Kami raih destiny kami dengan kuat. Kami kembalikan perpuluhan kami berikan syukur kami bayar nasar kami. Engkau bicara berapa yang kami harus bawa kepadamu. Ini penyembahan dengan hidup kami Tuhan. Jadi itu kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, you are blessed. Yang percaya berkata,